Dikata pinter, dikata pernah jadi pejabat ya. Gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Coba itu pakai ini nih mikir. Heran banget gue sama pemerintah kita, ada aja yang bikin kaget, nyusahin rakyat lagi. One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar Anda semua di sana guys? Saya tentunya seperti biasa doa yang baik-baik akan selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa baik, dan juga aktivitas kita juga diberikan kelancaran, kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Dan satu lagi kabar yang sangat mengejutkan, terutama bagi saya dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia, ini benar-benar bikin shock guys. Karena satu kebijakan blunder, yang kami menyebutnya ini adalah satu kebijakan blunder yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya, yang mana niatnya ingin mensejahterakan rakyat, tapi malah hasilnya ini banyak yang bikin marah-marah, banyak yang tidak setuju, bahkan ada menimbulkan korban jiwa. Nah, ini yang menjadi lagi-lagi satu kebijakan yang tentunya harus dipikirkan matang-matang. Jelas-jelas harusnya begitu guys ya, tapi satu hal memang niatnya baik dari pemerintah, tapi ternyata salah. Masya Allah. Jangan dia. Kan nggak tahu kalau Bawa gas 3 kilo. Sekarang masalahnya gas ngapa jadi susah banget. Buseng deh, pakai disuruh segala beli ke pangkalan, kagak mikirin nih, tukang nasi uduk, tuh, tukang bakso, tukang gorengan, yang kalau tiba-tiba gasnya modar, ilo kan dia larian nyari-nyari ke pangkalan. Pada pagi mana sih yang si peraturan, ininya pada kemana sih ininya? Dikata pinter, kalau pada jadi pejabat ya, gua kagak ngerti dah kalau begitu. Makanya kalau begaul jangan pada ke orang kaya mulu. Lihat itu orang miskin bagaimana. Orang miskin agak dikasih senang pisan. Gilirnya kalau mau ada cara coblos, orang miskin pada dibebein. Kebangetan banget gila udah begini mah kagak. Ada yang romana ngomong belain kita pisan ini. Lo gua kesel banget, tegas pada habis, pada kagak ada. Di mana-mana orang dirasa-rasain sehari 2 hari, udah mau sebulan begini bae. Dulu orang enak-enak masak pakai apa namanya, pakai kayu, katanya pakai gas biar mudah orang bikin udah pada merasa enak pakai gas, pakai disusah-susahin, belanja di sini orang ada, beli di sana orang ada, udar ider kalau kata nyair mau orang pada keburu modar. coba itu pakai ini nih mikir. Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Bukan dari pengecer. Karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor ke agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini, sampean mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible, nggak mungkin. Belajar dari rokok lah, produk rokok itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Kenapa? Karena availability-nya tersedia di mana-mana. Toko bisa beli di mana-mana. Persaingan harga terjadi. Ketika persaingan harga terjadi, di situ kemudahan dan pelanggan akan menang. Kalau sekarang, siapa sih yang bisa beli ke SPBE?
dibatasi, coba ditambah banyak. Orang-orang yang bisa beli ke SPBE itu dibuat tambah banyak, sehingga terjadi persaingan harga. Yang kenyang, yang gendut tuh yang ada di tengah, bukan yang di bawah. Yang di warung itu cuannya cuma 2.000 Pak maksimal, gak mungkin lebih. Yang di tengah nih yang kenyang, yang harus dipotong gitu. Dan menurut kami itu adalah satu kebijakan yang blunder untuk menghapuskan atau menstop pengecer-pengecer yang ada selama ini. Wah, itu gawat guys ya. Justru makin menyulitkan masyarakat, bukan semakin mempermudah ya guys ya. Niatnya memang ingin agar ini terlihat lebih transparan guna tepat sasaran dimanfaatkan, dibeli oleh orang-orang miskin. Tapi justru ya harusnya ini dirancang dengan sangat baik, dengan sangat sistematis, bukan membuat satu kebijakan secara tiba-tiba yang membuat menyulitkan bagi masyarakat, yang mana semestinya sebelumnya itu mereka membeli di pengecer. Nah, sekarang harus berjalan jauh ke SPBE dengan cara mengantri beramai-ramai, ya, hujan panas tetap dalam antrian, dan itu tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat, terutama UMKM yang jualan gorengan, nasi uduk, pecel lele, lontong, dan lain sebagainya. Itu kan perlu gas dengan cepat ya guys ya. Yang biasa mereka beli itu di pengecer. Sekarang kalau pengecer di stop harus bagaimana? Mereka harus kemana? Ke pangkalan. SPBE itu kan butuh waktu yang sangat jauh, perlu waktu yang sangat jauh ya. Mungkin ada 2-3 kilometer dari rumah, dan kita terpaksa mengantri di sana. Ini bagaimana? Bagaimana? Heran banget gue sama pemerintah kita, ada aja yang bikin kaget. Gas LPG 3 kg lagi langka, terus bikin kebijakan katanya warung-warung kecil nggak boleh lagi tuh jualan gas LPG 3 kg. Alasannya karena banyak yang markup, bikin harga jadi naik. Ya padahal tuh harusnya tugas pemerintah tuh buat mencari tahu kenapa harga itu bisa naik. Dan gue yakin bukan karena warung-warung kecil itu yang pengen harganya naik. Dan gue yakin banget kalau warung-warung kecil itu justru membantu banget gitu kita-kita orang yang kadang-kadang butuh gas cepet. Apalagi ya ini kan gas 3 kg itu buat orang-orang miskin, yang mana tuh nggak mungkin tuh stok gas tuh sampai 3-4, ya paling cuma 1 tabung. Nah sekarang kalau ada kebijakan warung-warung eceran tuh nggak boleh jualan gas LPG, terus harus adanya di agen, itu kan menyusahkan orang. Mau beli 1 tabung gas aja itu ngantrinya berjam-jam dan panjang banget. Gue juga nggak tahu tuh seberapa jauh agen itu dari rumah-rumah warga. Ya maksud gue tuh pemerintah tuh kalau buat apa-apa tuh jangan langsung tiba-tiba kayak mau nutupin sesuatu gitu loh. Kayak buru-buru banget, dipikirin dulu gitu sampai matang ini impactnya kayak gimana secara langsung atau enggak ke masyarakat. Terus antisipasinya bakal kayak gimana. Jangan nggak ada apa-apa tiba-tiba kebijakan keluar, nyusahin rakyat lagi. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya tak? Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Bahkan Pak Menteri Bahlil pun angkat bicara tentang hal ini. Karena ini udah menjadi bola panas guys. Blunder dari kebijakan itu sendiri. Dan bagaimana, apa yang tengah terjadi? Setelah adanya kisruh dan keramaian, banyak orang berbicara. Dan banyak kritikan-kritikan dari masyarakat untuk kebijakan ini. Akhirnya Pak Presiden Republik Indonesia ya itu mengambil satu kebijakan untuk menghapus kebijakan yang akan dilakukan ini. Jadi pengecer yang ingin di stop oleh pemerintah itu boleh kembali beroperasi. Nah ini harus turun tangan dulu Pak Presiden ya guys ya, baru semua kembali normal. Saya melengkapi aja apa yang sudah disampaikan teman-teman terkait kelangkaan gas 3 kilo ya. Jadi sebetulnya situasi kelangkaan ini kan sangat merugikan pemerintah, terutama nama baik Pak Presiden, Pak Menteri ya, kemudian juga pihak Pertamina. Jadi bahkan ada guyonan yang sangat ironis gitu ya.
sudah zaman digitalisasi masih harus antri kayak zaman batu gitu. Jadi menurut saya ini menjadi perhatian kita bersama, terutama memang di Jabodetabek ya, apalagi mau menghadapi bulan puasa gitu. Jadi kurang dari 1 bulan itu kalau kita tidak menyelesaikan ini, itu akan sangat saya kira akan sangat tidak diharapkan nanti efek Benar, Pak. berikutnya Benar. itu gitu. Jadi Harus mungkin saya diselesaikan dengan cepat. sebagaimana ajaran Pak Sugeng harus problem solving ya. Apakah mungkin pengecer tetap diberikan kesempatan untuk menjual selama proses registrasi migrasi ke subpangkalan itu. Jadi sampai kira-kira ada kepastian sehingga masyarakat tidak payung-payung dan sebagainya. Terima kasih. Dan sebenarnya ini kebijakan yang telah dibuat ini guys, ya mulai dari 1 Februari kemarin itu sudah berjalan di Jawa. Sudah banyak orang yang mengantri di SPBE dan juga pangkalan. Ya, tidak dipengecer lagi karena pengecer udah di stop pada masa itu di Jawa ya guys ya. Namun apa yang terjadi? Saya mengingat ini apa namanya untuk antrian yang semakin panjang di sana. Karena nih dari kelurahan, kecamatan itu bergabung untuk membeli gas LPG 3 kilo. Tentu suasana akan semakin ramai, antrian akan semakin panjang, ya maupun itu siang, sore, ya panas, hujan itu terpaksa ditempuh untuk mendapatkan tabung gas 3 kilo ini guys. Beserta bagaimana untuk usaha kita ataupun di rumah, usaha UMKM ataupun untuk keperluan di rumah itu kan gas ini sangat-sangat menjadi keperluan pokok ya. Makanya itu panas, hujan harus dilalui dan sudah terjadi di Jawa sana guys. Ada 1 orang yang meninggal karena menunggu berjam-jam ya untuk mendapatkan gas ini guys, gas 3 kilo. Bayangkan ya, karena panjangnya antrian yang mungkin berdesak-desakan akhirnya meregawa di situ guys ya. 1 orang menjadi korban atas kebijakan ini. Tapi akhirnya alhamdulillah Pak Prabowo menghapus kebijakannya dan semua kembali normal. Dan saya ingin tahu guys, ya perasaan video ini pernah saya reaksi sebelumnya, tapi saya ingin menunjukkan ya dan juga ingin menegaskan bagaimana satu manajemen bagus yang telah dilakukan oleh negara tetangga kita yang mungkin bisa kita adopsi di sini, yang bisa kita lakukan di sini. Bagaimana di sana itu tidak mempersulit masyarakat. Bagaimana videonya? Coba kita saksikan sekarang. Halo? Saya nak order gas ada tak? Okey, sekarang Okey. Kat sini kalau order gas tinggal telefon saja ya teman-teman. Nanti dihantar. Apa? Kalau kat Indonesia? Adam tanya kalau ini. Kalau kat Indonesia biasanya datang ke kedai, cari kan macam elektrik tu hari. Kalau tempat adik kita kalau kat kampung kita sana nak beli gas, bawa lah naik motor pergi ke kedai. Mana ada kedai gas? Memang sana tak ada kedai gas, tapi kat kedai runcit ada macam rumah mamas tu. Kat sini telefon saja, kejap lagi dihantar. Sekarang kat sini harganya RM31 ya teman-teman. RM31. RM31. Tu hari ada yang komen katanya kalau kat Malaysia ni kat sebelah mana ada yang jual 27, ada yang jual 26, 28, 29, terpulang ke yang nak menghantar. Kalau kat sini yang harga 31 ini sudah sekali upahnya ya, upah penghantaran 31. Kalau kat yang Petronas tu hari pun sudah lupa berapa. 26.90 sen macam tu. Itu kalau kita pergi ke sana ke kedainya kita beli kat tempatnya 26.90 sen. Tapi ini bunda bukan beli Petronas, bunda beli yang Mira. Mira itu nanti sekali upahnya sampai rumah pasang sekali RM31. Tapi kalau menurut bunda ya
bolehlah, tak masalah dengan upahnya segitu. Sebab apa, kalau macam bunda tu nak pergi beli ke kedai, nak angkut, naik motor macam Pak Su kerja, susah tak larat, berat. Pak Su pun tak kuat kalau nak angkat tongges yang 14 kilo itu, berat tau teman-teman. Nak angkut pergi, nak angkut naik motor lagi. Kalau tong kosong tak apa. Ini tong penuh, berat. Tak apalah, upahnya RM3 tak apalah. Dihantar sampai ke rumah, dipasangkan sekali. Bunda sampai nak lipat baju. Sampai. Oh, diantar sampai ke rumah. Ditelepon dulu baru diantar sampai ke rumah. Ya. Oh, dah kenal dah dia. Siapa namanya? Tak laku dah nama. Namanya siapa? Yang mana? Jadi kita nggak perlu ngangkat tabungnya guys ya, dari pengecer langsung ditelepon datang. Nih buat rumah teman-teman. Oke. Oh, diangkat ya sampai masuk ke dalam rumah. Oke, mudah sekali ya. Dan stop guys, stop. Jangan nanti Anda bilang, Bang Indra ini kenapa menjelek-jelekkan negaranya sendiri dan juga memuji-muji Malaysia. Tidak begitu konsepnya guys ya. Kita lihat bagaimana satu kebijakan tadi yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia yang awalnya itu sudah terjadi beberapa hari ini dan akhirnya itu dihapus kembali oleh Pak Presiden. Dan itu menjadi satu kabar isu yang sangat panas. Bahkan masih terjadi di Jawa sana, itu sudah banyak orang yang komplain, sudah banyak orang yang mengkritik kebijakan tersebut, dan akhirnya itu dihapus kembali oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, dan pengecer boleh kembali beroperasi. Dan kita lihat bagaimana di Malaysia itu hanya tinggal kita telepon saja, begitu saat ditelepon itu datang, langsung masuk ke rumah, diantar, langsung dipasang gasnya, kita tinggal hidupin kompor, dan apinya menyala. Sesimpel itu ya guys ya. Sebenarnya kalau ada hal yang lebih mudah, kenapa kita persulit? Apakah kita selama ini suka menyulit-nyulitkan diri? Tidak seperti orang lain yang suka itu satu hal yang sangat simpel di dalam kehidupan. Di zaman yang sudah sangat maju seperti ini, sudah ada alat komunikasi yang baik. Tentu kita lakukan hal yang sama. Tapi memang karena kita ini adalah gas subsidi yang 3 kilo dan jumlah penduduk yang 10 kali lipat lebih banyak daripada Malaysia, maka itu mungkin hal yang seperti ini wajar dilakukan. Tapi kalau untuk yang subsidi 3 kilo memang kita belilah sendiri di di pengecer, di kedai-kedai kita beli guys ya. Tapi kalau yang untuk gas 12 kilo dan ke atas yang tidak subsidi itu biasanya juga ditelepon. Biasanya itu juga ditelepon dan juga diantar serta dipasang guys ya. Tapi yang tidak ya, atau yang non subsidi ya guys ya. Kalau subsidi ya resikonya ya seperti tadi ya, mengantri. Karena kan dibilang murah, tapi enggak juga ya guys ya. Kadang-kadang ada juga di beberapa tempat itu harganya bisa mencapai 20 hingga 22.000 satu tabung gas, yang semestinya itu hanya 16.000, hanya 17.000, ya bisa sampai 22.000 ya. Tergantung situasi, saya juga nggak ngerti. Kadang-kadang saya juga beli gas yang 3 kilo ini guys ya, tetangga saya juga beli, itu biasanya harganya 20.000, terkadang 22.000, terkadang besok 21.000 lagi guys ya. Tidak menentu seperti itu harganya, tidak stabil ya. Tapi kalau di Malaysia kita lihat tadi satu tabung gas itu mungkin di atas 8 kilo ya guys ya. Harganya 31 ringgit ya, nggak mahal-mahal juga sih. Karena mungkin di Malaysia itu kan banyak merek-merek. Di Indonesia itu hanya satu merek LPG dari Pertamina. Ya begitulah guys ya. Beda negara, beda pula situasinya, beda pula kebijakannya guys ya. Dan enak sih kalau tinggal telepon datang, dan itu sangat mengefisiensikan waktu kita untuk beraktivitas di rumah, di kantor, dimanapun, seperti itu. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.